lagi nih sama Angel di channel YouTube AutoFM TV. Kali ini Angel bakalan nge-review salah satu stok mobil yang banyak banget kalian cari. Ini ada mobil keluarga yang super mewah, ada Toyota Alphard GATPM tahun 2016. Nah, sebelum Angel kasih cuplikannya, pastiin kalian udah like, comment, share, dan subscribe channel ini. Jangan skip videonya sampai habis ya. I'm not the girl that I used to be. Sometimes I'm more than words. I'm beyond what I once was. I don't believe in love, hey, hey. If I want something, I got it, hey, hey. Oh baby, I don't need love me, hey, hey. Cause your love, I cannot buy it. Wasn't real with you, boy. Real, wasn't real with you, boy. You won't give me too much chances. I don't care, I'm fine, I'm fancy brighter. Yeah, yeah, oh boy, I'm telling goodbye, yeah, yeah, oh boy, I'm telling goodbye. Oke, kita langsung mulai aja ya dari bagian depan untuk review Toyota Alphard GATPM 2016. Untuk warnanya warna hitam ya, dan kuncinya ini dia udah kayak gini nih. Dia udah model kunci baru gitu. Ini ada tombol untuk lock, terus unlock, sama ini buat sliding door, sama ada buat bagasi juga ya. Di bagian belakang ada tulisan Alphardnya, dan sekarang kita langsung mulai aja dari bagian depannya. Untuk lampu Toyota Alphard 2016 ini dia udah pakai full LED ya. Di sini ada LED DRL, ada proyektor headlampnya. Terus untuk sennya ada di bagian bawah, dan sennya itu dia modelnya memanjang gitu ya. Di bagian bawah ini adalah fog lamp ya. Untuk fog lamp dia bentukannya bulat, tapi di pinggirannya ini nggak ada aksen listrumnya gitu ya. Untuk grill, ini grillnya dia udah besar ya, jadi dia udah transformer untuk tahun 2016 tipe GATPM. Dan grillnya ini bikin kelihatan mobil ini tuh terkesan mewah dan gagah banget. Udah 360 derajat kameranya, jadi di bagian depan ada kamera. Ini untuk kamera bagian depan. Kalau untuk ground clearance nggak perlu ditanya lagi ya, karena Alphard ini mobilnya emang agak pendek, jadi kalau misalnya ada jeglokan atau gimana harus pelan-pelan bawanya. Di bagian depan juga ada corner sensor ya, ini ada 2 titik di bagian kiri sama di bagian kanan. Sekarang kita langsung cek aja untuk bagian mesinnya. Oke, kita langsung bahas untuk bagian mesinnya ya. Untuk tipe GATPM ini dia di 2500 ya untuk isi silindernya. Jadi dia cc-nya di 2500. Untuk daya maksimumnya di 180 PS ya pada putaran 6000 rpm, dan torsi maksimumnya di 23,9 kgm dalam putaran 4100 rpm. Untuk kondisi mesin gak perlu diraguin lagi ya. Kalau kalian beli mobil di AutoFM, udah pasti mobilnya itu gak ada bekas banjir, gak ada bekas tabrak, kilometernya asli. Dan kalian bisa juga langsung cek mobil ini ke dealer resmi di Toyota ya. Di bagian atas ini udah ada peredamnya. Peredamnya kenapa kecil? Karena emang kap mesinnya itu dia emang kecil ya. Jadi mesinnya itu agak ke dalam gitu. Untuk penyangganya dia ada di sebelah kiri sini. Penyangganya pun kecil ya, jadi kalau nutup juga nggak terlalu berat. Untuk bagian mesin mungkin cukup. Sekarang kita langsung ke bagian sampingnya aja yuk. Oke, sekarang kita next ke bagian sampingnya ya. Untuk Toyota Alphard di bagian sampingnya itu dia memang panjang banget, karena kabin dari Alphard sendiri itu tuh luas banget ya untuk bagian dalam. Jadi nggak heran kalau mobilnya tuh panjang. Tapi sebelum kita bahas ke belakang-belakang, kita bahas dulu dari bagian bannya nih. Untuk bannya pakai merek Dunlop ya. Untuk ukurannya di 235/50, untuk ringnya di ring 18. Ini bannya juga masih baru ya, 19 sekarang 2021. Wajar kalau bannya udah diganti. Di bagian spion, untuk spion dia warnanya sama ya, warna body, udah Eritrack, udah elektrik. Terus di bagian bawahnya ini ada lampu seinnya juga. Terus di bagian bawah nggak lupa ada kameranya ya, karena Alphard ini udah 360 derajat kameranya. Untuk tampilannya nanti kita tunjukin dari bagian dalam. Di bagian atas, Alphard ini dia nggak pakai talang air ya, tapi dia ada aksen listrum yang cukup banyak. Kalau untuk pintu depan dia ada di bagian bawah, tapi untuk pintu belakangnya dia ada di bagian atas ini ya. Jadi di bagian bawahnya nggak ada, karena kalau dibuka pintunya pasti kan ketutup gitu.
Untuk handle pintu sama ya, dia aksennya aksen diskrum, udah smart entry juga. Untuk sliding door dia udah elektrik, bisa dibuka dari kunci maupun manual dari sini. Tangki bensin juga ada di sebelah kiri ya. Sekarang kita langsung next ke bagian belakangnya aja. Oke, kita lanjut lagi ke bagian belakangnya. Untuk bagian belakang dari Toyota Alphard ini lebih mewah ya kalau untuk model yang baru. Di bagian atas ini ada spoilernya, dilengkapi juga dengan high close stop lamp di bagian tengahnya. Untuk wiper belakang dia ada di bagian atas ya, jadi dia ngumpet nih di bagian atas ini. Ini kalau misalnya kalian nyalain baru dia turun. Untuk stop lampnya dia juga cukup besar ya. Ini dia udah pakai LED juga, terus untuk seinnya ada di bagian pinggir, ada kiri sama kanan. Sein belakang emang nggak terlalu besar ya. Di bagian tengah ini ada liskrum yang cukup besar. Ini liskrum belakangnya itu gede banget ya. Terus di tengahnya ada emblem Toyotanya juga. Kalau bagian depan kan tadi emblemnya emblem khas Alphard ya, jadi dia nggak Toyota gini. Di bagian bawah ini ada kamera belakangnya. Ini kan tadi ada depan, terus di bagian spion kanan kiri. Nah yang ini yang di belakang. Untuk handle pintu bagasi dia ada di bagian tengah sini ya. Terus di bagian kiri ini ada emblem Alphard-nya dan bagian kanan ada emblem tipenya. Untuk mobil ini yang tipenya tipe G ya, di ATPM. Ada ini juga ya, 4 titik sensor. Kalian bisa lihat titiknya ada di 1, 2, 3, 4. Jadi di pinggir 1, di tengah 2. Ada lampu reflektor juga di bagian bawah. Sekarang kita langsung kepoin aja nih untuk bagasinya. Untuk bagasi, dia kalau buka dari kunci baru elektrik ya. Ini tinggal di hold aja. Dia langsung otomatis kebuka. Karena pintunya elektrik, jadi emang harus sabar ya, bukanya nggak bisa cepet-cepet. Terus di bagian belakang ini kursi belakangnya tuh belum dilipat ya. Jadi bagian bagasinya tuh emang nggak terlalu luas nih, cuma segini. Tapi kalau naruh barang masih muat sih di sini. Terus di bagian bawah juga kalau kalian buka, ini ada penyimpanan juga. Ini masih ada P3K-nya juga masih lengkap. Terus di bagian kanan ini ada ban serepnya juga. Terus dongkraknya juga ada, sama kunci roda kayak gitu sih. Kalau kalian butuh space yang lebih luas, kalau misalnya cuman butuh 4 kursi penumpang, kalian bisa lipat aja kursinya. Ini bisa dilipat ke atas, jadi kalian punya bagian bagasi yang lebih luas. Untuk pintunya sendiri, bagasinya ini udah power back door ya, jadi udah elektrik, ada di sebelah kiri sini. Jadi tinggal dipencet sekali, dia udah otomatis nutup, ada sensornya juga, ada sensor suaranya ya. Dia bakalan nutup sendiri. Sekarang kita langsung kepoin aja bagian interiornya. Oke, sekarang Angel udah masuk interiornya, kita tutup dulu ya pintunya. Ini kalau dari dalam pun pintunya elektrik ya, jadi dipencet sekali aja udah nutup otomatis. Untuk dalamnya ini tuh emang super luas ya, kalian bisa lihat ini bagian tengahnya tuh dari legroomnya. Ini legroomnya bener-bener jauh banget. Terus untuk headroomnya pun masih jauh banget ya, bahkan 1 jengkal nih gak cukup, masih ada lebihnya lagi. Untuk kursinya, untuk interior dia tuh dalamnya beige gitu ya warnanya. Karena ini tipenya kayak ATPM, kalau yang build up kayak premium sound yang pernah Angel review itu dia dalamnya warna hitam ya. Ini joknya juga udah leather seat, terus udah electric seat juga, kecuali slidingnya. Kalau sliding dia tetap masih manual ya, jadi kalian atur manualnya ada di bagian kanan. Untuk elektriknya ada di bagian samping. Ini udah pilot seat juga, jadi kalau misalnya perjalanan jauh pegel ini bisa dinaikin, jadi kalian posisinya lebih enak ya, bisa sambil tiduran gitu. Di bagian kirinya ini ada cup holder. Terus di bagian door trim ya, kita ke bagian door trim dulu nih. Ini ada tray-nya manual ya. Di sini ada speaker, terus untuk kaca udah auto. Di bagian bawah itu ada cup holder lagi, ada speakernya lagi. Di sini ada sedikit accent wooden panel gitu. Wooden panelnya juga glossy ya, jadi kelihatan lebih mewah. Di bagian bawahnya ini ada accent silveran gitu, tapi dia warnanya agak dope gitu ya. Di bagian atas ini untuk AC-nya sama lampu baca. Lampu bacanya dia ada di bagian depan situ.
Terus ini ada tirainya juga, tapi untuk tirai dia nggak elektrik ya, jadi tirainya manual. Terus di bagian atasnya, nah ini yang disukain. Sunroof belakangnya ini besar banget ya, kalian bisa buka dari depan maupun belakang. Untuk buka dari belakang ini kalian tinggal pencet aja open, dia udah elektrik juga. Jadi tinggal pencet sekali aja udah otomatis kebuka. Terus kamu tutup lagi sama ya. Kecuali penutup ininya, ini pasti masih manual ya. Terus ini bisa atur juga untuk AC-nya, terus kalian bisa atur juga untuk ambient lightroom-nya. Jadi ini kalian bisa atur brightness sama pilihan warnanya. Untuk pilihan warna ini banyak banget. Ada warna biru, merah, hijau, dan lain-lain. Pokoknya banyak banget sesuai selera kalian aja. Ada rear TV-nya juga di bagian belakang. Untuk TV dia cukup besar sih ya di bagian belakang ini. Terus kita lanjut lagi ke bagian bawahnya. Nah ini di bagian bawah ada laci kecil, terus di bagian belakangnya ada pocket belakangnya juga. Di bagian tengah ada meja kecilnya, ada 2 cup holder, 2 sama 2 jadi ada 4 ya. Kalau misalnya nggak mau dipakai ini bisa dilipat, tinggal dilipat aja ke bawah, jadi nggak nutupin jalan ke belakang juga. Untuk kursi ini juga nyaman banget ya di bagian headrestnya. Headrest ini ada pinggirannya gitu, jadi kalau misalnya posisi duduk kalian tuh juga kalau pas tidur juga nggak kemana-mana ya kepalanya. Di bagian belakang kalian bisa duduk bertiga maupun berdua, dan legroomnya tuh masih luas banget, padahal ini kursi yang di bagian tengah tuh agak mundur ya, tapi ini emang luas banget sih kalau kabin Alphard tuh. Di belakang juga kalian disediain cup holder ya, ada di bagian kiri sama kanan, ada tirai di belakangnya juga. Sekarang Angel dari di bagian depan, tepatnya di bagian driver ya. Jadi kalau di duduk bagian depan ini tuh emang bagian depannya ini lebar banget, terus emang agak jauh gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian tubuhnya agak pendek, mungkin ini bisa dinaikin. Ini juga tuh, ini bisa dinaikin banget, bahkan sampai segini. Ini udah mentok, jadi kelihatan lebih jelas gitu ya. Terus untuk maju mundurnya juga ini udah elektrik semua. Udah electric memory seat ya kalau di bagian driver. Untuk memorinya ada di bagian door trim, ini ada di sebelah kanan. Bisa memori 1, 2, sampai 3. Jadi kalian bisa save posisi duduk terakhir kalian. Jadi kalian nggak perlu ngatur-ngatur lagi, tinggal di hold aja, dipencet, dia bakalan otomatis balik lagi. Terus untuk bagian door trimnya di sini udah soft touch ya, udah soft touch semua. Untuk kaca juga 4-4-nya udah auto. Ini ada window moonroof lock-nya juga, ada central lock. Terus untuk pengaturan spionnya, karena ini spionnya juga udah elektrik ya, jadi kalian bisa buka tutup di sini sama atur posisinya dari dalam. Di bagian bawah ini ada cup holder sama door pocket kecil. Terus nggak lupa ini ada speakernya juga di bagian bawah. Di bagian kanan ini ada cup holder nih, ada cup holder kecil di bagian kanannya. Terus di bagian bawah ini ada tombol start stop engine karena kuncinya ada keyless juga. Ini ada power door off-nya buat belakang ya. Terus di bagian bawah ini ada laci kecil gitu buat koin sih. Bagian bawahnya lagi nih ada tuas buat buka kap mesin sama tangki bensin ya. Untuk tangki bensin ada di sebelah kiri. Terus kita next ke bagian setirnya. Untuk setirnya ini udah dilapisin kulit. Terus di bagian kanannya ini ada aksen wooden panelnya. Ini aksen wooden panelnya itu sebenarnya sama ya kayak di bagian pintu, terus di bagian tengahnya sini. Cuman kalau di bagian setirnya ini agak gelap gitu sih warnanya. Di bagian kirinya nih ada tombol untuk mode, yang mode-nya itu untuk ini nih, head unitnya. Jadi kalian bisa atur dari bagian setir ya, untuk dengerin FM, terus mau radio, ini untuk radio. Terus di bagian atasnya ini ada untuk volume. Nah ini bisa ganti channelnya juga. Untuk bagian kanan ya, ini untuk tombol untuk MID-nya ya. Jadi kalian bisa ngeliat information dari mobil ini. Yang pertama nih kalian bisa ngeliat average-nya, terus kalian bisa lihat juga nih yang lain, smart stop, terus rear AC levelnya kalian bisa lihat. Terus ini informasi misalnya kayak ini mobilnya tuh pintunya masih kebuka, ini kalian bisa lihat semua di situ. Untuk kilometer mobil ini di 45.000 ya, dan ini tuh kilometer bukan miles. Jadi kalian bisa tahu ya, bisa bedain kalau di AutoFM itu kilometernya nggak ada gulungan. Jadi kalau misalnya sekarang kilometer 45.000 ya berarti emang kilometernya 45.000. Terus di bagian atasnya ini ada itu ya, ada muncul notif
P itu karena kita lagi ini nih nyalain mode parking, jadi ini parking brake-nya dinyalain. Terus di bagian bawahnya ini kalian bisa atur untuk posisi setirnya. Ini udah tilt dan teleskopik ya, jadi kalian bisa atur aja sesuai kenyamanan kalian waktu nyetir. Di bagian kiri ini untuk pengaturan wiper, bagian kanan ini untuk lampunya. Untuk lampu pun udah auto ya. Terus di bagian kirinya ini kalian bisa atur juga untuk tampilan brightness-nya. Jadi kalau misalnya kalian merasa terlalu silau atau terlalu gelap, kalian bisa atur aja di bagian kiri sini. Ini untuk auto trip. Kalau mau diatur auto tripnya ini tinggal dipencet aja. Terus kita langsung next ke bagian head unitnya. Kita lanjut ke bagian head unitnya ya. Untuk Toyota Alphard ini head unitnya udah pasti mewah juga ya, karena mobil mewah nggak mungkin interiornya nggak mewah. Untuk layarnya sendiri dia tuh cukup besar ya. Ini udah touchscreen dan menu-menunya juga cukup lengkap. Ini kalian bisa pakai Bluetooth, pakai DVD bisa, USB bisa, terus pakai iPod juga bisa. Ini tinggal di setting nih untuk waktunya, terus untuk brightness juga bisa diatur. Ini untuk Bluetooth bisa juga dipakai. Mau pakai micro SD atau aux ini bisa tinggal dicolok aja di bagian kiri sini. Dan untuk pengaturan volumenya ini manual bisa, dari bagian setir juga bisa ya. Di bagian tengah ini ada tempat penyimpanan kecil, terus di bagian kanan ini ada tombol untuk lampu hazard. Untuk bagian tengahnya ini dia aksennya tuh pakai black glossy gitu ya, tapi ada sedikit aksen silverannya di bagian pinggir. Untuk pengaturan AC-nya pun dia udah auto, udah dual zone juga. Ini AC-nya juga masih dingin banget. Kalian bisa atur nih posisi AC-nya di mana, terus mau fan-nya gimana, mau temperaturnya sedingin apa sepanas apa, kalian bisa atur semua. Untuk persneling dia ada di bagian tengah. Transmisinya automatic ya. Ini ada penyimpanan kecil lagi, terus di bagian dalam ini dia blue-blue gitu, jadi lebih halus ya dalamnya. Ini ada electric parking brake with auto hold, terus ini ada stability controlnya juga, terus ada eco mode-nya juga ya di bagian sini. Di bagian tengah ini ada penyimpanan kecil, nih sebenarnya cup holder, cuman nggak ada penyangganya gitu, jadi bisa langsung taruh aja. Ada console box di bagian tengah, kita langsung buka. Console box-nya ini cukup luas ya, ada power outlet-nya juga di dalam 120 watt. Terus ini tuh console box-nya bisa dibuka dari dua sisi, jadi bisa dibuka dari sebelah kiri maupun kanan, itu sama aja. Ini bisa dijadiin armrest juga di bagian tengah, dan ini udah soft touch ya. Kita next ke bagian atasnya dulu ya. Untuk bagian atas, ini yang pertama ada tempat kacamata. Terus di sini ada untuk lampu di bagian depan ya. Ini lampunya kalau di bagian dalam dia udah LED ya, jadi warnanya udah putih. Terus ini ada pengaturan untuk power back door belakang, sama kalian bisa buka pintu belakangnya nih dari depan sini ya. Ini tinggal dipencet aja, mau open mau close tuh tinggal dipencet. Terus bagian depan ini tuh bukan sunroof ya, jadi dia cuma bisa dibuka kayak gini doang tutup. Jadi dia udah mentok kayak gitu. Tuh kalau mau ditutup tinggal ditarik lagi, karena ini nggak elektrik dua-duanya. Jadi yang elektrik cuma di bagian belakang aja. Sini untuk spionnya. Untuk dashboard bagian depan dia juga udah full soft touch ya. Jadi ini super empuk, lengkap juga dengan airbag-nya. Di sini ada cup holder lagi. Terus di bagian tengah ada bukunya. Ini bukunya juga masih cukup lengkap ya, di dalam ini belinya di Auto 2000. Terus ini dalamnya tuh ini nih, tuh blue-blue gitu. Jadi dia lembut banget dalamnya. Oh ya, terus Angel mau ngasih tauin kalau misalnya kursi bagian samping ini dia udah elektrik juga. Terus kalian bisa atur dari bagian samping sini ya. Jadi kalian bisa majuin sendiri. Tuh, bisa majuin sendiri. Ini tuh sebenarnya kayaknya buat kalau misalnya penumpang di bagian belakang ya, jadi nggak perlu ribet-ribet ngatur dari bagian sana, ini tinggal dimajuin aja dari sini. Oke, jadi gimana guys? Kalian kan udah ngeliat nih ya untuk eksterior interior dari Toyota Alphard J ATPM tahun 2016. Buat kalian yang penasaran sama pajak dan harganya, pajak Alphard ini per tahunnya sekitar 13 jutaan ya, ini di luar progresif.
Terus kalau misalnya OTR-nya ini masih sekitar 700 jutaan, untuk harga pastinya kalian bisa langsung aja cek di website kita di www.autofam.net, atau kalian bisa langsung juga hubungin ke nomor Angel di 0813 8787 6800. Buat yang pengen ganti mobil di tahun baru, kalian bisa langsung aja hubungin nomor Angel dan jangan sampai kehabisan karena dibeli orang lain ya. Karena stok Alphard ini cuma ada satu nih, jadi kalian harus buru-buru buat kontak person Angel di bagian bawah, atau bisa juga datang ke showroom kita di Mangga 2 Square ataupun di Kota Wisata Cibubur. Dan yang terakhir, kalian juga bisa ini ya, kepoin Instagram Angel di @angel_autofam. Terus jangan lupa juga buat like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Bye!